saya Fani Frani dari Prodi PGST Universitas Muhammadiyah Makassar. Sini saya akan mencari Bapak. Sebelumnya mohon maaf. Baik, saya Zohri ya. Alhamdulillah di sekolah ini diamanahkan sebagai wakil kepala sekolah bagian kurikulumnya. Baik, kita dapatkah Bapak menceritakan pengalaman ketika keberagaman siswa sekalian jalan proses pembelajaran? Ya, baik. Kalau kita lihat ya, terkait dengan keberagaman siswa di sini ya, dari beberapa kalau dari agama mereka satu agama ya di sini, tidak ada agama yang lain. Kalau keberagaman di bidang aspek agama tidak ada. Di sini semuanya agama Islam semua. Yang ada itu adalah dari sisi suku. Nah, kayak di sini kan ada ya suku Sasak, suku Jawa, banyak di sini tuh, ada juga orang yang Sunda, ada juga orang yang dari daerah-daerah lain yang orang tuanya bekerja di Lombok, kemudian dia sekarang banyak sekolah di kita. Jadi dari sisi itu, dari keberagaman suku sudah terlihat banyak ya, ada keberagaman sukunya. Kemudian di samping itu anak-anak juga beragam di bidang di aspek ekonomi ya, keberagaman ekonomi orang tuanya kan beda-beda tuh. Ada anak-anak yang memang dalam tanda kutip mungkin tingkat ekonominya tinggi gitu ya. Ada juga mungkin anak-anak yang tingkat ekonominya itu ya biasa saja, seperti itu, sederhana gitu ya. Tapi di sini kita lihat itu untuk ekonomi itu dari menengah ke atas ya, dari menengah ke atas, kemudian seperti itu. Jadi banyak hal tadi ya, aspek yang membuat keberagaman itu ada di sekolah seperti itu ya. Yang kedua, apa yang biasa Bapak lakukan untuk membangun kerjasama antar siswa yang berbeda latar belakang? Ya. Kalau kita di sini kan ada pembelajaran tuh, setiap pembelajaran itu ada namanya pembelajaran kelompok tuh. Jadi ketika misalnya ada sesuatu, ada pembelajaran yang membutuhkan kelompok, maka di kelompok itu kita mengelompokkan anak-anak sesuai dengan yang tadi itu. Jadi campur gitu ya, antara yang sukunya ini dengan sukunya ini kita campur. Kemudian antara anak-anak yang ekonominya bisa dibilang ini gitu. Jadi intinya bagaimana caranya anak-anak nanti tidak mempermasalahkan keberagaman itu. Entah dia beragam dari suku, dari sukunya, kemudian sosial, ekonomi, budayanya itu. Jadi tidak menonjolkan perbedaan itu, tapi bagaimana caranya mereka nanti bisa beradaptasi dengan perbedaan-perbedaan yang ada. Seperti itu ya. Pertanyaan ketiga, adakah strategi khusus yang Bapak gunakan untuk mendorong siswa memahami isu-isu global, misalnya seperti lingkungan, teknologi, dan budaya dunia? Ya, kalau yang itu kita punya di pembelajaran ada namanya ADLX Introplex namanya kalau di kami. Jadi khusus untuk kami. ADLX Introplex itu namanya Active Deep Learner Experience. Jadi anak-anak itu belajar itu kita usahakan mereka aktif secara individu untuk mengikuti pembelajaran, bukan hanya menerima dari guru. Jadi aktif deep learner experience, jadi pengalaman pembelajaran yang mendalam. Jadi sebelum dulu pemerintah menggaungkan namanya pembelajaran mendalam, jadi kami sudah ada namanya DLX Introplex ya. Itu sama konsepnya dengan pelajaran dengan pembelajaran mendalam pada saat sekarang ini ya, oleh pemerintah dari pemerintah kita. Kemudian itu sebagai salah satu teknik kami bagaimana caranya supaya anak-anak kita juga memahami selain dari isu-isu lokal, mereka juga ke isu global. Jadi kita itu ada teknologi di sini, ada IT, kemudian jadi kita juga memfasilitasi setiap kelas itu ada LCD-nya. Kemudian kita juga punya kayak ini namanya PID dari sekolah gitu. Kemudian di sini itu 24 jam wifi-nya ada, jadi untuk browsing, kemudian mengakses internet itu jadi tidak intinya dia leluasa, sehingga tadi itu seperti yang dibilang bahwa isu-isu global itu juga anak-anak paham, memahami dan mengetahui isu-isu global seperti itu. Seperti kayak misalnya Palestina tuh ya, di Palestina itu kita harapkan anak-anak itu mengetahui juga terkait dengan Palestina. Teman-teman kita yang di Sudan sekarang yang mengalami ketidakadilan itu mereka juga tahu. Jadi setiap isu-isu global kemudian yang sekiranya perlu mendapat perhatian dari anak-anak itu
Pertanyaan selanjutnya, bagaimana peran sekolah dalam mendukung pembelajaran Bhinneka Global seperti kebijakan, kegiatan, budaya Indonesia? Kita dari kebijakan, jadi yang tadi dari pertama kebijakan itu kita tidak membedakan antara apapun yang dari latar belakang anak ini di sini tuh diterima, ya. Mau dari sukunya ini, kemudian mau dia dari ekonomi yang tingkat ekonomi yang seperti ini, ya. Jadi secara kebijakan di sekolah itu memberikan pelayanan yang sama terkait dengan semua fasilitas yang ada di sekolah ini bisa diakses oleh anak. Jadi tidak ada perbedaan, misalnya dia kaya dia hanya di sekolah sini, tapi semua warga sekolah itu tidak memandang latar belakangnya itu untuk diberikan fasilitas, diberikan pelayanan yang sama. Dari sisi kebijakan, ya. Kemudian tadi dari sisi apalagi selain kebijakan tadi budaya sekolah, ya. Budaya sekolah kami ada secara tertulis juga budaya sekolah itu bahwa kebinekaan itu menjadi sesuatu yang harus kita maklumi. Jadi toleransi, kemudian empati, kemudian tipe sendiri dan segala hal itu diajarkan karena bagaimana caranya mencintai sesama Islam, sesama Muslim, kemudian selain sesama Muslim itu sesama manusia, walaupun kita berbeda agama gitu ya, berbeda latar belakang, semuanya itu sama. Jadi misalnya kita tetap yang pertama itu persatuan dan kesatuan, ya. Baik, pertanyaan terakhir. Jika diberi kesempatan memperbaiki proses pembelajaran, hal apa yang ingin Bapak tingkatkan terkait pendidikan kebinekaan global? Jadi kalau di sini itu kami rasa mungkin secara pembelajaran alhamdulillah sudah optimal, ya. Jadi kalau misalnya nanti diminta untuk apa kira-kira untuk yang bisa diperbaiki, kalau ditanya seperti itu mungkin kalau ada tips-tips, kalau ada model-model, kalau ada metode-metode dan pendekatan yang di sana, yang di luar sana yang bisa mungkin kami adopsi untuk kita laksanakan, untuk kita terapkan di sekolah ini, mungkin gitu, ya. Kalau ada yang dari luar sana, teori-teori, model-model, kemudian pendekatan, apapun namanya itu yang bisa kami laksanakan di sekolah. Mungkin itu saja. Ya, oke.